Oke, bagian pertama kita akan lihat prinsip-prinsip umum gastrointestinal, dari pengaturan saraf dan hormon. Kemudian ada sirkulasi darah, bagaimana sirkulasi darah mempengaruhi motilitas pada gastrointestinal. Overview sedikit untuk anatomi. Mungkin teman sudah juga kita belajar sih kemarin, ini untuk overview aja dikit. Dari lapisan terdalam ada epitel, epitel, mukosa, dan ini lihat ada ujung mesenterium. Ini adalah gambar potongan lintang dari usus, yang dimana bagian apa usus ini hanya terkoneksi di mesenterium. Sisanya ini adalah cavum abdomen. Ini cavum abdomen semua. Dari lapisan paling dalam ada kita lihat ada mukosa, ada epitel, kemudian ada mukosa, kemudian ada kelenjar-kelenjarnya dan lapisan mukosa. Ada muscularis mukosa. Nah, di sini di bawah muscularis mukosa kan submukosa. Oke. Nah, di bawah muscularis mukosa ada submukosa. Di sini ada struktur yang penting di pembahasan kita, yakni plexus Meissner atau plexus submukosa. Plexus ini ada di submukosa. Di bawah plexus ini ada otot sirkuler, otot yang bentuknya melingkar, kalau lihat dalam bentuk tabung ya. Kemudian di belakang otot sirkuler ada otot longitudinal. Nah, di antara kedua otot ini ada plexus Aubach atau plexus mesentericus. Fungsi dari plexus ini untuk mengontrol kerja dari kedua otot ini. Nah, nanti dari sistem saraf pusat, baik dari simpatis ataupun parasimpatis, akan mempengaruhi plexus mesentericus. Plexus mesentericus lah yang mempengaruhi otot-otot yang ada di gastrointestinal. Nah, sebuah konsep yang penting juga diperhatikan, traktus gastrointestinal ini pada dasarnya tersusun dalam sinsitium. Sinsitium ini analog dengan atrium dan ventrikel pada jantung. Kita pelajari juga sebelumnya. Nah, kalau di ventrikel jantung, di baik apa mau dirangsang dari titik manapun, mau di sini, misalkan di sini, maka seluruh atrium yang dirangsang ini, misalkan atrium dirangsang, akan merangsang seluruh atrium. Begitu juga ventrikel, jika dia dirangsang di satu titik, maka dia akan menjalarkan rangsangannya ke seluruh seluruh sinsitium atau seluruh satu kesatuan dia. Sinsitium ini dapat terindikasi dengan adanya gap junction. Artinya antar sel itu ada terjadi perpanjangan sitoplasma meskipun ada batasnya sel. Ada perpanjangan sitoplasma yang mempermudah lewatnya Ca+ supaya apa namanya? Supaya impuls dapat menyebar dengan cepat. Mau cepat atau lambat, impuls akan menyebar. Jadi intinya sisitium itu bekerja dengan konsep bekerja atau berkontraksi atau tidak sama sekali. Dia berkontraksi atau tidak sama sekali. Kalau satu titik terangsang, dia akan terangsang. Nah, bedanya dengan jantung, kalau jantung kan cuma ada dua, sisitium, atrium, dan ventrikel. Nah, kalau di otot, di otot pada gastrointestinal, sisitiumnya berbentuk variasi. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bervariasi bentuknya. Nah, kemudian kita akan masuk ke gimana sih bentuk-bentuk gelombang listrik atau sinyal dari saraf yang diberikan pada gastrointestinal. Nah, ada dua macam gelombang utama. Yang pertama ada gelombang lambat. Mungkin akan lebih mudah kalau kita perhatikan gambar. Dan ada sebuah grafik, sumbu X-nya adalah detik, dan sumbu Y-nya adalah potensial membran dalam satuan milivolt. Ini sama seperti potensial membran yang pernah kita pelajari semester 1 kemarin. Coba diperhatikan, mungkin teman-teman bisa memperhatikan di sini, pada detik ketiga, ini kan detik, ini 6 detik kan? Nah, ini detik ketiga berarti. Detik ketiga, nah terjadi peningkatan potensial membran. Kemudian turun lagi di detik ke-6. Detik ke-9 naik, detik ke-12 turun. Nah, gelombang ini akan secara konstan terjadi di gastrointestinal. Namun gelombang ini perlu diperhatikan bukan merupakan impuls. Nah, bukan merupakan potensial aksi. Dia adalah gelombang alami yang naik atau turun. Nah, nanti mau seberapa tinggi naiknya atau seberapa rendah turunnya dipengaruhi oleh dua sistem saraf, simpatis dan parasimpatis. Simpatis nanti menurunkan dan parasimpatis akan meningkatkan aktivitas dari gelombang ini. Stimulus oleh parasimpatis mungkin sudah kita pelajari juga semester kemarin di dijembatani oleh asetylkolin ACH, kemudian simpatis oleh norepinefrin atau epinefrin pada sistem tertentu.
Nah, mungkin teman-teman bisa memperhatikan juga, lihat ketika dia minus 40 sampai dengan 50, tidak ada sama sekali gelombang satu lagi yang terbentuk, gelombang yang kayak duri-duri ini terbentuk. Nah, apa itu gelombang yang duri-duri ini? Gelombang ini adalah gelombang paku, disebut sebagai gelombang paku. Nah, gelombang paku inilah yang kontraksi yang sebenarnya. Kontraksi yang sebenarnya terjadi. Lihat, kalau semakin tinggi posisinya, dia akan semakin tinggi intensitasnya. Ya, bandingkan dengan yang setinggi ini, yang 40 sampai dengan 50, bandingkan dengan yang 30 dan 40. Hanya dari puncak. Muncul hanya dari puncak, dan yang 30 sampai 20 hampir muncul di setiap titik. Nah, ini artinya terjadi peningkatan aktivitas usus. Nah, sama seperti jantung ada nodus sinoatrial, di usus ada juga pacemaker yang apa? Yang jadi pacemaker, yang ngatur pace-nya, yaitu ICC, interstitial chardial cell. Ada banyak sekali macam-macam bentuk ICC, ICC-Y nanti, ICC-D, dan yang lain punya fungsi yang bermacam-macam dan berbeda-beda dalam status gastrointestinal. Nah, ICC ini punya interaksi kompleks dengan sel otot polos. Nah, nanti mereka berkoordinasi untuk menghasilkan gelombang paku dan gelombang lambat. Intinya, ada dua macam gelombang gastrointestinal. Gelombang lambat yang terjadi secara konstan di seluruh traktus gastrointestinal. Nanti untuk tiap tempat beda-beda, bisa dilihat teman-teman. Di lambung berapa, duodenum berapa, ileum berapa, dan kolon berapa. Dan ada gelombang paku yang merupakan kontraksi yang sebenarnya. Oke, lanjut. Mungkin kalau apa ada yang mau didiskusikan, mungkin bisa angkat tangan, bisa emot. Lanjut ya. Ada kita masuk ke sistem saraf enterik. Ini deskripsi aja, dia terdiri dari 100 juta neuron, lebih kurang sama sebanyak di medulla spinalis. Dan ada 12 macam neurotransmitter yang kesemuanya belum dipenuh di um, apa mekanismenya belum dipahami sepenuhnya sebenarnya. Dua plexus sudah dibahas tadi, terus regulasi juga sudah tadi, parasimpatis dan simpatis. Ini ada juga sedikit konsep ini trivial aja sih. Autoregulatory escape. Ini salah satu bantuan untuk hemostasis ketika terjadi shock hemoragik. Jadi dia dapat mengakibat vasokonstriksi aliran ini dapat lepas. Mungkin lebih 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 agak sesuai dengan topik kita tadi. Lanjut, perangsangan aferen. Nah, ini perangsangan yang satu lagi. Selain dari parasimpatis dan simpatis, ada juga perangsangan dari aferen usus yang akan kita diskusikan lebih detail di refleks ini nanti. Nah, sinyal aferen ini ibaratkan sinyal kayak sinyal rasa atau aferen sensoris dari usus itu sendiri. Ada 3 kondisinya yang bisa meningkatkan atau mengurangi aktivitas usus. Misalnya iritasi mukosa, pergangan berlebihan, ataupun zat kimia spesifik. Misalkan ketika terlalu banyak mengkonsumsi minyak, lambung akan lebih lama mencerna, akan lebih lama makanan yang ada di lambung, jadi makanan lebih lambat dicerna. Ataupun ketika kita memakan protein dengan jumlah yang cukup tinggi, asam lambung akan dihasilkan dengan sangat asam untuk mengimbangi itu. Perlu diingat juga untuk teman-teman, kalau seluruh traktus gastrointestinal dari awal sampai akhir, dia akan menghasilkan mukosa atau sekret yang sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan negatif feedback yang terregulasi di seluruh tubuh. Misalkan ketika ada asam lambung yang keluar dari duodenum, ini akan merangsang sel-sel yang ada di sekitar sel-sel epitel. Nanti ada berbagai macam sel-sel epitel yang menghasilkan hormon-hormon yang dikirimkan melalui pembuluh darah dan menuju pankreas. Di situ pankreas akan menghasilkan HCO3-min dan melepaskan garam empedu, kemudian buffer-buffer yang ada di pankreas untuk menetralisir asam tadi. Jadi asam yang dihasilkan oleh lambung akan menjadi apa regulator utama yang menjadi penyebabnya muncul sekret dari pankreas. Kalau tidak ada asam, sekret tidak muncul. Kalau ada sekret uh, ada asam, maka sekret akan muncul. Juga begitu juga kalau semakin banyak asamnya akan semakin banyak sekret yang muncul. Lanjut, kita akan bahas tentang refleks.
Lanjut, kita akan bahas tentang refleks gastrointestinal. Ada 3 macam refleks. Ada yang pertama, mungkin singkatnya, ada refleks dari organ gastrointestinal untuk organ itu sendiri. Yang kedua, ada dari gastrointestinal menuju ke plexus terdekat, terus ke organ itu lagi, plexus. Plexus atau ganglia terdekat. Kemudian ada refleks yang terakhir dari organ ke sistem saraf pusat, kemudian ke organ. Ada dari organ untuk organ, dari organ ke ganglia ke organ, ada organ ke sistem saraf pusat ke organ. Ada 3 macam refleks. Mungkin refleks 1 dan 2 ini pada umumnya lebih kurang sama. 1 dan 3, sorry. 1 dan 3 lebih kurang sama. Yang perlu diperhatikan mungkin 3 ini dapat dilihat pada nih ya, refleks defekasi. Refleks defekasi itu dikirimkan dulu ke pusat. Beda dengan refleks sistem saraf yang lain. Nah, kita bahas dulu yang lain mungkin. Nah, pada refleks usus ke ganglia, misalkan di sini ada refleks gastrokolik. Refleks gastrokolik, yakni ingatnya mudah, gaster ke kolon. Berarti gaster yang mempengaruhi kolon. Refleks ini maksudnya ketika lambung terisi, misalkan, dia akan menyebabkan defekasi, sinyal untuk defekasi. Kalau pengosongan ini artinya zat tersebut diopor ke sistem gastrointestinal yang lebih jauh. Lambung mengopor ke usus halus mengopor ke kolon, kolon mengopor ke sigmoid, sigmoid mengopor ke rektum, dan seterusnya. Jadi lambung jika terisi mampu untuk mempengaruhi kolon. Di sini juga kita lihat ada refleks yang lain. Ada 8 macam refleks nanti yang akan kita bahas. Kedua ada refleks enterogastrik. Entero ini adalah sebutan kolektif untuk kolon dan usus halus. Kolon dan usus halus ketika terisi, dia akan mampu untuk menghambat motilitas lambung. Seperti yang sudah dibahas, belum ada dibahas mungkin. Nah, jadi kolon dan usus halus ini jika sudah terisi dengan makanan dan cukup penuh atau sudah cukup sudah cukup terisi penuh, maka dia akan menghambat lambung. Dia menginfokan lambung agar jangan agar memperkuat sphincter lambung dan menghambat pengeluaran kimus tambahan. Jadi nggak dibuang semuanya yang ada di lambung ke dalam usus, tapi dihambat agar seluruh yang makanan sisa yang ada di usus halus maupun kolon dapat dicerna terlebih dahulu. Baru setelah kosong usus dan kolon, baru dia akan menyekresikan hormon untuk mendorong lambung untuk mengeluarkan kimus. Kemudian ada refleks koloileal, kolon ke ileum. Sama analog dengan yang di atas, artinya kalau kolon sudah terisi penuh, dia akan menghambat kerja ileum. Oke. Refleks yang ketiga ada refleks yang dari organ ke sistem saraf pusat dan kembali ke organ. Contoh yang paling penting itu adalah defekasi. Ketika kita akan melakukan defekasi, sistem saraf melalui parasimpatis akan memberikan sinyal ke sistem saraf pusat. Kalau sigmoid dan rektum sudah penuh. Jadi sistem saraf pusat akan proses dulu, kemudian tergantung kita mau defekasi atau enggak nantinya. Jadi tidak terjadi secara tidak sadar. Kalau kedua ini kan terjadi secara tidak sadar. Yang pertama dan kedua secara tidak sadar. Kalau yang ketiga terjadi secara sadar. Karena melibatkan otot-otot volunteer juga di situ. Kemudian kita akan bahas tentang hormon-hormon gastrointestinal. Ada 12 macam hormon yang sudah disinggung tadi dan sebenarnya belum sepenuhnya dipahami mekanismenya. Dan namun di sisi lain ada 5 hormon yang paling penting, dianggap paling penting oleh pembuat buku Gaitan ini. Yang pertama, dan perlu juga diperhatikan konsep umum dari sebelum kalian membaca tabel ini, hormon-hormon yang bekerja sinergis artinya dia bekerja saling bahu-membahu, saling meningkatkan efek satu sama lain, akan dihasilkan secara bersamaan. Dan hormon yang antagonis akan disupresi. Bagaimana itu maksudnya? Misalkan ketika kita baru sudah makan, ketika kita baru sudah makan dan baru sejam atau 2 jam terjadi pencernaan lambung. Di situ akan dihasilkan oleh hormon ketika lambung mengeluarkan kimus ke dalam duodenum. Hormon yang dihasilkan adalah CCK dan sekretin. Kedua hormon ini fungsinya lebih kurang sama,
sekresi bikarbonat pankreas dan sekresi empedu untuk membantu pencernaan. Namun seperti konsep tadi, kalau hormon yang bekerja sinergis atau sama fungsinya, dia akan disekresikan secara bersamaan. Dan dia akan menekan hormon yang sifatnya antagonis atau melawan dia. Contohnya ada GIP dan gastrin di sini untuk kasus ini. GIP, gastrin, dan motilin. Mereka bertiga berperan dalam meningkatkan sekresi asam lambung. Berfungsi kebalikan terhadap CCK dan sekretin. Mereka berdua ini justru menghambat makanan agar tetap berada di lambung. Ya, itulah kurang. dapat lihat dapat lihat juga oleh teman-teman mungkin ini ada sel-sel yang menghasilkan. Sebenarnya takutnya nggak sempat kalau dibahas satu persatu. Ada sel I pada umumnya terletak di duodenum karena refleks utamanya adalah makanan itu sendiri. Kalau makanannya asam, tadi seperti yang sudah dibahas, akan merangsang kolesistokinin dan sekretin yang merangsang bikarbonat pankreas dan bikarbonat dan garam empedu yang emulsifikasi dan menetralkan asam pada yang sudah dikeluarkan dari lambung. Nah, ini dia punya efek lain dengan memperkuat sphincter pada otot pylorus yang dimana sphincter itu nanti kita bahas. Nah, terus ada jenis-jenis gerakan gastrointestinal. Pada gaster, usus halus dan kolon ada dua macam gerakan umum, yakni gerakan propulsif atau peristaltik nama lainnya dan gerakan mencampur. Gerakan ini sebenarnya lebih kurang mirip. Propulsif itu artinya dia bergerak ke satu arah, kalau mencampur dia bergerak ke dua arah, itu aja bedanya. Nah, namun gastrointestinal ini punya ketentuan khusus di mana dia polar terhadap anus. Nah, nih, polar terhadap anus. Artinya makanan itu akan selalu didorong lebih kuat ke anus. Bukan berarti selalu ke anus, tapi lebih kuat ke arah anus. Jadi mungkin juga makanan itu balik ke atas selama di gastrointestinal. Lanjut, mungkin mungkin ada mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan mungkin? Enggak ada, lanjut berarti ya. Hmm. Nah, kecenderungan polar ini juga disebut sebagai hukum usus. Lebih kurang konsepnya gitu. Relaksasi ke arah anus. Jadi apa kontriksi peristaltik itu dia di sisi yang polar lebih dekat terhadap anus dia lebih renggang sehingga menyebabkan polaritas ke anus. Oke, lanjut ada sirkulasi splanik dan regulasi aktivitas usus terhadap aliran darah gastrointestinal. Nah, usus ini intinya kalau semakin banyak darah yang mengalir ke dalam gastrointestinal, maka fungsi usus akan semakin cepat. Karena logikanya makanan akan lebih mudah terserap jika lebih banyak darah yang mengalir ke gastrointestinal, ke fili-fili usus. Nah, setelah makan dapat meningkat sebesar 8 sampai dapat sampai 8 kali lipat meningkat dari biasanya ketika setelah makan. Hal ini diperantarai oleh tiga macam vasodilator utama. Jadi untuk meningkatkan jumlah darah yang masuk ke dalam gastrointestinal, cara yang dilakukan oleh tubuh adalah dengan memvasodilatasi atau memperlebar pembuluh darah yang mengalir ke dalam usus. Ada tiga macam vasodilator, CCK, sudah disebut tadi CCK, kolesistokinin, GIP, gastrin, dan sekretin. BTW GIP itu yang ini ya, peptida penghambat lambung, gastric inhibitory peptide, atau GIP. GIP, CCK, GIP, gastrin, dan sekretin. Kemudian ada juga hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gastrointestinal, dua kalin, yaitu kalidin dan bradikinin. Mereka ini disebut dua kalin. Kemudian ada hipoksia akibat hipoksia pada fili. Nah, kalau fili itu mengalami hipoksia atau kurangan darah akibat perangsangan simpatis yang tinggi, dia bisa melepaskan diri, istilahnya. Kalau dia sudah terlalu hipoksia, ketika nantilah kita bakal bahas selanjutnya. Kemudian ada counter current flow. Ini konsep yang cukup menarik mungkin kalau kita lihat. Counter current
Oke, tinggal 10 mili. Contemporary flow ini mekanisme yang mungkin wajib kita pahamin semuanya karena nanti akan penting dalam pemekatan urin pada ginjal. Dia analog analog dengan apa contemporary pada villi usus ini analog dengan ginjal pada ansa Henle pada ginjal dan sirip ikan. Itu makanya konsep ini cukup menarik kalau dipikir. Ansa Henle dan pada insang ikan. Eh, Kalau mungkin untuk di gastrointestinal nggak akan kita bahas dengan cukup detail. Kalau di mungkin kalau akademik mengadakan untuk fisiologi apa urinari, kita akan bahas lebih detail bagaimana konterkuran ini menjadi mekanisme yang luar biasa efektif dalam pemekatan urin. Jadi urin manusia tuh jadi mampu untuk jadi semakin pekat kalau sedikit konsumsi air karena mekanisme konterkuran ini. Semakin sedikit kita minum kan semakin pekat urin yang terbentuk. Jadi untuk bentuk adaptasi tubuh untuk menghemat air pada tubuh diaktifkan konterporan ini. Nah, faktor ini tergantung pada seberapa dalam medula ginjal. Semakin dalam medula suatu ginjal, maka akan semakin pekat urin yang mampu dihasilkan. Ada tuh contoh khusus, mungkin contoh yang kalian lihat, pada manusia kan kita dapat menghasilkan urin yang pekat. Ada hewan yang kayak tikus gurun Australia, hewan endemik di Australia. Nah, dia mampu untuk menghasilkan urin yang 15 kali lipat lebih pekat daripada manusia, atau sekitar 10.000 miliosmol. Mungkin kalau gambarannya itu 10.000 miliosmol ini artinya dia mampu untuk minum air laut tanpa kehausan. Kalau manusia kan, kalau minum air laut kan justru akan semakin haus. Karena medula ginjal manusia itu nggak nyampai untuk melakukan pemekatan yang cukup. Nanti mungkin kalau ada waktu fisiologi untuk urinari, mungkin akademik bakal bahas. Oke, setelah itu kita lihat intinya dalam poin ini yang perlu kita ketahui adalah semakin tinggi darah yang mengalir ke gastrointestinal, maka semakin banyak nutrisi yang diserap. Dan apa saja bagaimana cara tubuh memperbanyak darah yang masuk ke gastrointestinal? Nih, ada 3 zat yang dapat melakukan itu. Lanjut ke bagian kedua, profusi atau pencampuran makanan pada saluran pencernaan. Nah, dari atas sampai ke bawah saluran pencernaan punya umpan balik masing-masing yang mengontrol, kemudian kebutuhannya juga beda-beda. Yang pertama ada mastikasi atau pengunyahan. Nah, ini satu-satunya pencernaan mekanik pada manusia. Sebenarnya di usus juga sih. Ya, maksudnya itu yang paling kuat. Oke, paling kuat untuk pencernaan mekanik ada di mulut karena apa? Refleks ini penting. Ini ada cara kerja mengunyah sih. Kalau mau dibahas, intinya kalau ada makanan, maka rahang akan turun. Rahang turun akan mengakibatkan rahang naik dan menekan bolus ke mukosa mulut. Kemudian bolus akan jatuh, tekanan dari bolus akan hilang dan bolus akan jatuh. Kemudian refleks akan terulang kembali. Itulah intinya kita ngunyah. Nyam 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 nyam. Proses mastikasi ini fungsi utamanya adalah memperluas luas permukaan makanan. Jadi makanan yang kita makan sebenarnya tidak mampu untuk dicerna oleh enzim-enzim yang ada dalam tubuh dan tidak mampu juga diserap kecuali bagian yang bernutriennya terekspos. Misalkan apel kan kalau kita langsung telan nggak akan bisa dicerna karena ada lapisan selulosa dan lapisan-lapisan yang lain yang tidak memungkinkan untuk diserap oleh usus. Jadi kita perlu mengunyah agar bagian-bagian amilumnya terekspos oleh enzim-enzim pada tubuh, enzim-enzim gastrointestinal. Dan enzim ini bekerjanya linear terhadap luas permukaan yang terbentuk. Intinya kalau semakin halus makanan, akan semakin bagus penyerapannya. Grafiknya linear. Lanjut, ada proses deglutinasi. Adalah merupakan proses yang begitu kompleks dari oral, faringeal, dan esofageal. Intinya ketika masuk ke dalam fase oral, ini satu-satunya fase yang dapat dikontrol oleh manusia. Ketika sudah ditelan dan masuk ke fase faringeal, dia nggak akan bisa kembali lagi ke fase oral. Kalau makanan sudah ditelan, efek menelan itu tidak akan bisa dihentikan. Nanti ada mekanisme khususnya nih ya, trakea akan tertutup, kemudian bagian atas
saluran pernapasan atas tertutup, saluran pernapasan yang di bawah juga tertutup, kemudian akan terbentuk saluran kecil atau penyempitan pada esofagus yang memastikan kalau benar-benar bolus yang benar-benar sudah halus yang masuk ke dalam. Kalau makanannya terlalu besar, bisa tersedak kita. Enggak juga, tersedak itu gara-gara masuk ke trakea. Bisa sulit untuk ditelan, istilahnya. Ini juga pusat menelan, oh, rupanya nggak ada fotonya. Ini intinya proses itu tadi. Ini proses esofageal sudah masuk ke dia sudah tertelan dan masuk ke dalam esofagus. Dia akan lewat terus ke dalam esofagus. Ini di sini ada yang penting cuma ada dua macam peristaltik. Peristaltik primer itu lanjutan langsung dari fase faringea, fase oral tadi, fase yang kita nelan. Kalau dia bersambung langsung sekali jalan, peristaltiknya, dorongannya sekali lewat, dia peristaltik primer. Tapi kalau nyangkut, dia akan ada bentuk peristaltik baru, yaitu peristaltik sekunder. Di ujung 1/8 esofagus, ini adalah satu-satunya daerah esofagus yang tahan terhadap asam lambung, karena dekat dengan bagian kardia. Jadi untuk reflux tertentu, mungkin lambung apa resisten. Kalau hanya yang terkena, hanya bagian bawah lambung saja. Di sini terdapat sphincter gastroesophageal. Mungkin kita bisa lihat juga, sudah lihat juga di histologi kemarin dengan Dr. Hasna. Sudah di sini terjadi transisi epitel antara mukus dan sel-sel esofagus. Di sini secara fisiologis mungkin beda dengan pembagian pada anatomi. Karena di fisiologis ini berarti dia berkaitan dengan fungsinya. Kalau secara fungsi, lambung terbagi menjadi dua, yakni orat dan kaudat. Orat itu fungsinya dua, receiving and storing. Makanan yang masuk ke dalam dan di-store ke dalam sini. Di-store dan dia akan diolah oleh enzim-enzim yang ada di dalam lambung. Itu akan ada pembahasan selanjutnya terkait enzim itu. Terus yang selanjutnya ada bagian kaudat atau ekor. Nah, bagian ekor ini fungsinya untuk mixing and grinding. Sebagaimana sudah disebutkan tadi, ada pergerakan-pergerakan otot usus yang dimana akan mengocok isi dalam usus. Meskipun lambung adalah yang paling yang lambat refleks potensial paku atau refleks kontraksinya, tapi cukup efektif untuk mencampurkan makanan-makanan yang sudah dimasuk dalam lambung. Intinya lambung terbagi menjadi dua, orat dan kaudat, receiving and storing, dan mixing and grinding. Lanjut. Di lambung muncul sebuah refleks vasovagal. Mungkin bisa kita lihat, teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini timus akan dicampur, ada retropulsi. Retropulsi ini intinya sphincter ini tidak langsung terbuka ketika pencernaan makanan pertama, namun dia akan seperti gerakan mencampur tadi, ada gerakan maju mundur. Makanan dimasukin ke dalam sini, kemudian dikeluarkan. Maksudnya itu makanan didorong ke antrum, kemudian ke korpus. Jadi bolak-balik dan dikocok oleh otot-otot lambung. Kan ada 3 lapis otot lambung. Itulah retropulsi atau push yang bergerak ke arah yang berlawanan. Selain kontraksi peristaltik, juga terdapat jenis kontraksi lain, yaitu kontraksi lafal. Ini kayak bunyi hunger pangs. Brrrr, kalau kita apa? Kontraksi lambung akan meningkat ketika kita lapar. Ini trivial sih. Misalnya itu enggak begitu, ya cukup tahu, bagus tahu. Nih, dia akan meningkat sampai 3 sampai 4 hari, namun akan secara bertahap hilang pada hari-hari selanjutnya. Jadi kita kebakar keroncongan selama 3 atau 4 hari kalau nggak makan, setelah makan terakhir, dan akan hilang keroncongan itu setelah beberapa hari. Wow. Nah, pengosongan lambung. Nah, tadi sudah kan dibahas tadi ada 2 hormon yang sifatnya antagonis, yakni CCK sekretin dan mutilin, antagonis terhadap gastrin dan GIP. Nah, yang merangsang lambung untuk mendorong tadi, dia mempengaruhi 2 faktor lambung ini, antara salah satu yang dipengaruhi atau kedua-duanya. Bagaimana dia mempengaruhi lewat ketiga refleks yang sudah dibahas di atas tadi. Ada refleks esofagal, refleks gastro enterogastrik. Nah, ini refleks enterogastrik. Apa 2 faktor itu? Yang pertama, volume makan apa? Kan ini. Ah, ini ya, salah tengok.